Sahabat Pi Network, jumpa lagi dengan saya Simon Petrus Taneo, di channel Pi Network Indonesian Community. Apa kabar kalian para sahabat Pi Network, para subscriber dan para pionir tentunya oke. Di samping kalian menonton video saran dari saya ini, kalian bisa bantu like, subscribe, bagikan dan komen agar channel Pi Network Indonesian Community selalu berkembang dan konsisten dalam membagikan informasi terupdate seputar Pi Network Cryptocurrency. Pi Network Mining Rewards diproyeksikan. Pada tanggal 28 Desember tahun 2021, kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi yang diperbarui, buku putih Desember. Satu bab, model token dan penambangan, menjelaskan model pasokan Pi, mekanisme penambangan baru, dan imbalan penambangan dalam batas pasokan. Silakan gunakan buku putih Desember yang tertaut di dashboard mainnet sebagai referensi untuk pengumuman berikut. Seperti yang diumumkan sebelumnya, jaringan akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menerapkan mekanisme penambangan baru. Langkah-langkah ini akan independen dan paralel dengan verifikasi KYC massal yang akan datang dan migrasi keseimbangan Pi ke blockchain mainnet. Efektif hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2022, formula penerbitan hadiah menurun akan berlaku. Secara khusus, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan perkiraan batas pasokan bulanan di mana B tetap konstan selama sebulan dan menurun setiap bulan. Mekanisme penambangan tetap sama hingga tanggal 14 Maret. Mendatang pada tanggal 14 Maret, hari Pi 2022, mekanisme penambangan baru, yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam buku putih Desember, akan berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Mengumumkan tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah. Hari ini, pada tanggal 1 Maret tahun 2022, kami mengumumkan versi pertama formula penerbitan rewards, fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah, di mana tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan. B hari ini turun menjadi 0,02367198839 Pi per jam, yang akan tetap konstan hingga Maret tahun 2022 dan menurun setiap bulan setelahnya. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku setelah selesainya masing-masing sesi penambangan Anda saat ini yang mungkin masih menggunakan tarif lama. Formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan pionir berada dalam batas total pasokan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di buku putih Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan. Selain itu, ini mengukur penghargaan pionir atas kontribusinya ke jaringan dengan tepat. Meskipun B berkurang, perintis akan segera memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru. Pada tanggal 14 Maret, hari Pi 2022, mekanisme penambangan baru akan berlaku bersama dengan jenis hadiah baru, penguncian, penggunaan aplikasi, dan operasi node, seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember. Bersama-sama, versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru yang akan datang menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi selama fase mainnet. Langkah-langkah tambahan ini selanjutnya menunjukkan bagaimana periode enclose mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodelan dan simulasi token. Harap dicatat bahwa formula eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan rewards, karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru. Versi pertama ini dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi, dan asumsi terbaik, seperti 35 miliar sisa pasokan untuk imbalan penambangan di masa mendatang, penguncian pionir, dan faktor ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, 35 miliar Pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan seberapa banyak Pi dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang.
Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi mendasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian, dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply garis bawah limits dinyatakan dalam Pi hari sama dengan XP last garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards 1220 35 miliar di mana supply garis bawah limits adalah output dari rumus ini yang mengalokasikan jumlah tertentu Pi setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Last garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards sama dengan total hadiah penambangan Pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya, 1220 adalah faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang, dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah Pi yang tersedia bagi pionir untuk ditambang di masa mendatang. Bagaimana B hari ini dihitung? White Paper Desember menyatakan bahwa B akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan hadiah penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah, kami memulai B dinamis setiap bulan, artinya B akan tetap konstan selama sebulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan. Dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan membantu perintis memahami implikasi dari 1. Batas pasokan baru, berlaku hari ini, 2. Mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru, berlaku tanggal 14 Maret tahun 2022, dan 3. Sifat yang lebih dinamis dari B, berpotensi di masa depan, satu persatu, mengingat bahwa konsep-konsep ini kompleks dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pionir. Pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan Pi yang menyimpang dari formula penerbitan hadiah sementara B cukup stabil bagi perintis untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang. Imbalan. Jadi, B baru yang efektif hari ini dihitung dengan menjumlahkan batas garis bawah pasokan harian bulan pertama dari rumus penerbitan hadiah di atas dan membaginya dengan 31, jumlah hari di bulan Maret, untuk alokasi harian genap dalam sebulan dan membaginya lagi dengan jumlah koefisien hadiah penambangan dari semua perintis aktif pada hari terakhir bulan Februari, termasuk kelipatan hadiah tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka, dan perkiraan kelipatan penguncian, penggunaan aplikasi, dan hadiah node dalam mekanisme penambangan baru di bulan Maret. Silakan lihat hingga White Paper Desember, bagian, rumus penambangan mainnet untuk memahami cara menghitung B. Iterasi serupa akan terjadi setiap bulan ke depan. Misalnya, pada tanggal 1 April B akan dihitung ulang berdasarkan batas supply untuk bulan kedua dari formula ini dan jumlah semua koefisien hadiah dari semua pionir aktif dari hari terakhir bulan Maret. B ini akan tetap konstan hingga April, dan diperbarui lagi pada tanggal 1 Mei. Ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total Pi yang benar-benar ditambang setiap bulan bervariasi dengan total kontribusi aktual dari perintis penambangan yang aktif di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total Pi yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus. Setiap penyimpangan antara dua angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada persediaan Pi yang tersisa, di sisa periode penambangan yang tidak terbatas, bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas, mis. Asumsi 35 miliar sisa pasokan imbalan pertambangan. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan penerbitan Pi, yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar secara konstan, jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis di mana pengeluaran bulanan Pi tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasokan yang ditargetkan, dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemanjuran B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Apa yang bisa dilakukan oleh pionir? Meskipun tingkat penambangan dasar telah turun, hadiah penambangan baru akan segera hadir.
Kami akan membuat pengumuman lain pada hari Pi tanggal 14 Maret untuk memulai mekanisme penambangan dan hadiah baru, dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi lain. Sampai saat itu, Anda dapat terus meningkatkan tingkat penambangan individu Anda selama 2 minggu ke depan dengan 1. Terus menambang seperti sebelumnya untuk menerima tarif penambangan dasar seluruh sistem yang baru. 2. Menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan. 3. Mengundang teman Anda untuk menambang Pi untuk meningkatkan hadiah tim rujukan. Dan 4. Mengingatkan tim rujukan Anda yang ada untuk menambang. Selain itu, perintis harus menyiapkan konfigurasi penguncian mereka, melihat bagaimana penguncian dapat meningkatkan laju penambangan mereka di antarmuka simulasi penambangan baru, dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian sebelum mekanisme penambangan baru berlaku pada tanggal 14 Maret. Harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk mengatur konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi persentase penguncian dan semakin lama durasi penguncian, semakin tinggi peningkatan penambangan penguncian. Semoga bermanfaat informasi ini dan jangan lupa dukung channel Pi Network Indonesian Community, channel terupdate setiap hari khusus Pi Network Cryptocurrency. Jangan lupa like, subscribe, bagikan dan komen ya, teman-teman dan selamat menambang. Jangan lupa pencet petir.